Pemirsa, Zainab Ernawati, seorang janda tua berumur 60 tahun yang merupakan seorang maklar tanah, akhirnya diputus Majelis Hakim PN Surabaya dengan pidana 8 bulan penjara. Terdakwa oleh hakim dinilai melakukan penipuan transaksi jual beli tanah yang akibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tanggapi putusan hakim, kuasa hukum terdakwa masih pikir-pikir atas putusan tersebut. Menurut kuasa hukum, seharusnya kasus tak bisa diajukan ke pengadilan karena perkara ini pernah diperiksa dan diputus PN Surabaya. Digelar sidangnya di Ruang Sari 2 PN Surabaya, terdakwa kasus penipuan tanah janda tua berumur 60 tahun Zainab Ernawati terlihat berjalan tertatih-tatih saat akan menjalani pembacaan putusan yang dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Antio Hari Basuki di PN Surabaya. Terdakwa yang berstatus tahanan kota ini melalui putusan Majelis Hakim akhirnya divonis pidana 8 bulan penjara di mana terdakwa tetap ditahan dalam status tahanan kota. Pertimbangan hakim, terdakwa selain sudah lanjut usia, berperilaku sopan selama jalannya sidang, serta telah ada iktikat baik dari terdakwa untuk kembalikan uang ke korban tapi ditolak oleh saksi korban. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harusnya dibebani untuk membayar biaya perkara, mengingat dan seterusnya. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Zainab Ernawati binti Almarhum Yusuf tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam status tahanan kota. Menangis sesenggukan pasca putusan dibacakan, terdakwa berharap ada keadilan atas kasusnya dalam perkara ini. Rahadi, kuasa hukum terdakwa, juga tegaskan atas putusan pihaknya masih akan pikir-pikir dahulu apakah akan ajukan banding atau tidak. Namun pihaknya mengaku prihatin bahwa faktanya putusan tak cerminkan keadilan bagi kliennya. Putusan ini sebenarnya tidak mencerminkan keadilan bagi klien kami ya. Karena seyogyanya perkara ini tidak bisa diajukan kembali di muka persidangan. Karena apa? Karena perkara ini dulu sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus. Terdakwanya sudah ada, sudah dimintakan pertanggungjawaban, jumlah kerugiannya 700 juta. Kuasa hukum tambahkan sepatutnya perkara ini tak bisa diajukan ke persidangan karena perkaranya dulu pernah diperiksa dan diputus PN Surabaya. Dakwaan jaksa menurutnya tidak cermat, kabur atau obskur libel. Diketahui kasus yang melibat janda tua Zainab Ernawati, seorang maklar tanah ini, terjadi pada tahun 2018 silam. Terdakwa yang bertemu dengan saksi korban Nagasaki mengaku sebagai pembeli awal sebidang tanah di daerah Kalijudan, Surabaya, dan klaim telah membayar 200 juta kepada pemilik tanah bernama Udin. Tawarkan tanah tersebut ke saksi korban karena tak mampu lunasi tanah melalui ikatan jual beli. Saksi korban pun kemudian mentransfer sisa kekurangan biaya ke terdakwa. Diketahui ternyata terdakwa bukan pembeli awal tanah dan dananya tak pernah disetorkan ke pemilik lahan. Perjanjian jual beli akhirnya dibatalkan sepihak oleh pemilik tanah dan korban alami kerugian sebesar 200 juta hingga berujung pelaporan dan perkaranya disidang di PN Surabaya.